collaborated with Inspigo. Inspigoers, bayangin kita lagi bekerja di suatu bank yang tentunya rentan sekali untuk menghadapi berbagai macam resiko fraud. Nah, kita hari ini akan mencoba bermain bersimulasi dengan Inspigo AI Voice Roleplay untuk menghadapi adanya laporan dari indikasi fraud oleh tim kita. Nah, gimana cara kita mengkomunikasikannya? Yuk, mari kita coba. Kita mainin nih, kita tes skill kepemimpinan kita, dapat skornya berapa dengan Inspigo AI Voice Roleplay. Halo, selamat pagi Dimas. Sejauh ini apa yang kita ketahui? Ada pola transaksi mobile banking tidak biasa di beberapa nasabah prioritas. Belum bisa kita sebut fraud, tapi risikonya signifikan kalau salah langkah. Kita butuh arahan jelas sebelum situasi ini meluas. Oke, kalau gitu pertama, coba kumpulkan semua data dalam waktu 30 menit, hubungi tim Korkom dan minta mereka menyiapkan strategi komunikasi untuk nasabah serta stakeholder eksternal, dan sampaikan ke tim untuk tetap tenang dan tidak dulu memberikan informasi supaya tidak timbul kepanikan. Kemudian, bantu nasabah jika ada yang mulai komplain atau bertanya-tanya. Kita handle kembali ya Dimas, 30 menit lagi saat data dan strategi komunikasi sudah siap. Setelah itu, baru kita tentukan langkah berikutnya. Baik, arahan jelas. Saya tangkap. Saya akan pastikan tim kumpulkan data dan koordinasi dengan Korkom segera. Lalu kita update lagi dalam 30 menit. Kita jaga situasi tetap terkendali. Oke Dimas, kalau gitu saya tunggu lagi ya. Nanti kalau sudah ada update, please contact me. Thank you. Nah, setelah tadi mengerjakan Inspigo AI Voice Roleplay, skor saya ternyata dapat 8 Inspigoers. Jadi banyak sekali feedback yang saya dapatkan. Salah satunya adalah kemampuan untuk mengambil keputusan yang berorientasi pada perlindungan nasabah dan reputasi bank. Skor saya hanya 7. Feedbacknya adalah saya perlu menekankan kembali langkah-langkah konkret yang harusnya tuh bisa melindungi nasabah seperti memberikan pembatasan akses sementara. Lalu untuk kemampuan mengarahkan tim secara jelas, terkoordinasi dan tidak saling menyalahkan, alhamdulillah nih dapat 8. Jadi arahan saya feedbacknya tuh udah jelas, tapi bisa lebih detail lagi untuk menentukan peran masing-masing anggota timnya. Dan overall skor saya 8. Jadi saya sudah menunjukkan kemampuan yang baik dalam mengelola situasi kritis dengan tetap tenang, memberikan arahan yang jelas, dan juga tetap berfokus pada perlindungan nasabah. So Inspigoers, kalau misalnya mau cobain Inspigo AI Voice Roleplay, bisa langsung ke inspigo.ai. Hai Inspigoers, selamat datang di Iluni UI Podcast Powered by Inspigo. Bersama saya, Dita Guritno. Baru aja tadi saya menggunakan voice roleplay dari Inspigo yang berjudul menentukan langkah saat terjadi indikasi fraud digital untuk melatih skill digital dan cyber aware leadership saya. Ternyata memang masih banyak yang bisa diimprove. Nah, pas banget nih, karena di episode ini kita akan membahas memimpin aman di era AI, digital risk, dan juga cybercrime. Di tengah percepatan digital first banking, AI, otomasi, tantangan pemimpin perbankan bukan hanya cuma inovasi, tapi juga tentang bagaimana mengelola resiko digital, menjaga kepercayaan nasabah, dan mengambil keputusan yang tepat di saat krisis. Jadi cyber risk hari ini bukan lagi teknis isu semata, tetapi isu kepemimpinan. Bersama kita telah hadir Bapak Vincencio Sulaiman, Head of Data Management dari Unit Transformation, Data Strategy, dan Planning Bank DBS Indonesia, yang akan berbagi insight dan pengalaman memimpin di tengah kompleksitas resiko digital dan tuntutan perlindungan nasabah. Welcome Mas Sule. Ya. Welcome to Inspigo. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Senang banget kehadirannya. Udah ditunggu-tunggu dari kemarin Mas Sule. Iya, ditunggu beneran ya? Beneran. Aduh. Jadi selamat pagi juga ya. Terima kasih kepada Ibu dan juga tim dari Inspigo dan Iluni UI yang sudah mengundang kita ke sini. Senang ya rasanya kita ada di sini. Nanti kita bisa sharing juga dari base industri praktisnya kita tuh seperti apa sesuai dengan topik kita ya pagi ini. Jadi kita nanti ngomongin mengenai leadership
digital, cyber security ya, turunannya digital seperti AI ya, mas segala Ya. macam. Nah, mungkin nanti nggak kebayang gitu, maksudnya kok ini dari segi perspektif industri perbankan itu seperti apa? Nanti kita bantu cerita ya. Benar. Kalau diperkenankan tentu. Sangat, karena yang kita ingin dapatkan dari Mas Sule justru sekarang gimana sih penggunaannya di Bank DBS. Ya. Karena yang namanya AI lagi naik-naiknya, tapi kan kita harus mengkaji karena regulasinya juga belum kenceng. Betul. Nah, seperti apa supaya resikonya ini tidak membahayakan untuk organisasinya dan juga untuk nasabahnya. Ya, ya. Nah, jadi Inspigowers hari ini kita bakal ngobrol banyak banget sama Mas Sule. Mau kita serap daging-dagingnya. Sama tulangnya Bu? Jangan, keras kalau tulangnya Mas. Tulangnya nggak ada soalnya. Tapi kita nanti akan mencoba menyelami nih dengan role-nya Mas Sule gitu kan sebagai Head of Data Management. Ya, ya. Ngapain aja sih dengan zaman sekarang ini di era kekinian Oke. ini gitu kan. Oke. Mungkin aku mau bertanya yang sekarang ini nih Mas. Ya. Di era digital first banking saat Ya, ini gitu kan. Kita kan banyak banget resikonya. Kalau kita lihat tuh, aku aja pernah kena. Apalagi kayak misalnya untuk yang phishing. Phishing apa phishing? Pakai P depannya. Pakai P ya. Kalau phishing tuh mancing. Iya. Phishing. Sebenarnya konsepnya mancing sih, cuman supaya istilahnya dia masuk ke dalam cyber security perspektif area, dia ganti jadi F-nya itu jadi P. Oh gitu. Bener. Ini baru tahu. Karena nature-nya itu mancingin orang. Nanti kita cerita kenapa itu mancing Oke, gitu maksudnya. Aku udah pernah mengalami, jadi aku mengerti tuh konsepnya. Kenapa memancing. Nah, tapi di antara berbagai resiko-resiko digital ini gitu Ya, kan. ya. Menurut Mas Sule, apa sih yang paling krusial bagi industri perbankan di saat ini? Oke, ini pertanyaan pertamanya udah berat ya. Berat Jadi banget. teman-teman pendengar ya. Jadi istilahnya apa gitu risikonya. Tapi sebelum kita lari ke risiko ya, mungkin kalau saya boleh cerita sedikit. Yes. Karena kalau saya sendiri untuk mengerti sesuatu, kita kupas tuntas dulu elemen-elemen yang menyangkut apa yang kita mau bahas. Jadi misalnya berkaitan sama tadi pertanyaannya ya, risiko seperti apa kalau kita berbicara mengenai istilahnya digitalisasi digital gitu ya maksudnya. Nanti kita kaitkan dengan konsep leadership, which is topik kita ya. Pagi ini. Yes. Jadi kita mulai dari digital dulu. Digital tuh apa sih? Bukan kamera digital ya, kebetulan saya lihat ada kamera dia. Itu kamera kayak zaman digital kita ya. dulu ya. Sekarang udah pakai handphone kayaknya. Iya, dulu pegang DSLR sama segala macam. DSLR. Sekarang pakai HP aja udah bagus Bener. gitu ya. Nah, digital itu pada dasarnya konsepnya ya teman-teman pendengar dan juga Inspigo dan juga Iluni. Kita bilangnya Inspigowers Mas. Inspigowers. Inspigowers. Oke, Inspigowers dan teman-teman Iluni UI ya. Kita kalau berbicara mengenai digital itu pada dasarnya konsep teknologi yang istilahnya memungkinkan proses dan juga penyimpanan ya data atau informasi yang berharga tentunya ke dalam sistem elektronik. Ini teori banget, tapi pada dasarnya ini dipegang di dalam industrinya kita, industri perbankan juga. Jadi karena kita itu punya kapabilitas untuk menyimpan katakanlah apapun lah itu. Rekaman ini sekarang. Iya. Apa yang kita lakukan sekarang, kita ada podcast sama segala macam, kita punya kayak file suaranya, audionya, Yes, kita punya benar. videonya. Ya. Not to mention kalau kita ngomongin industri perbankan, kita punya data apa? Data nasabah. Bayangkan ya, data nasabah yang harus kita Jutaan, lindungi. ya. Data transaksi nasabah at the very least. Data internalnya kita sendiri dari processing internal operation. Data transaksi. Nah, yang tadi Credit data score. transaksi. Ini kan semuanya kan disimpan dalam sistem elektronik tadi Yes. ya. Nah, inilah kita berbicara mengenai digital. Dari digital ini baru kemudian kita berbicara kalau kita simpan dalam sistem elektronik dan itu barang berharga, kan harus kita lindungi. Ya kan? Baru kemudian itu berkaitan sama istilahnya tadi cyber security. Cyber security atau bahasa Indonesia kita kan risiko siber ya. Ya. Itu berarti kenapa risiko siber itu ada? Karena berkaitan sama ini nih yang digitalnya ini asetnya ini tadi nih. Yeah. Karena kita punya, bayangkan kita sebagai suatu entitas, sebagai organisasi itu kayak rumah. Kita nyimpan informasi kita yang berharga di dalam furnitur kita, di dalam rumah kita. Ibaratnya kayak ada rak isinya buku-buku gitu, file-file kita, documents. Iya. Tetangga lewat itu jangan tetangga. Orang di depan rumah lewat. Ya. Lihat, waduh, ini rumah walaupun nggak jelek-jelek amat, nggak bagus-bagus amat, tapi kontennya kayaknya bagus nih. Gue mau malingin. Cyber security. Karena motifnya itu datang dari situ. Ya, dia mau nyolek information berharga dari istilahnya rumahnya itu buat diekfiltrasi, istilah kita ya secara teknis ya. Nanti kita jelaskan juga. Diekfiltrasi keluar supaya dia bisa perdagangkan, dia perjualbelikan. Misalnya data nasabah tadi ya. Ya. Kita kan mesti proteksi kalau kita sebagai entitas kan ya. Benar. Resikonya yang berkaitan sama risiko cyber tadi adalah kalau misalnya ternyata itu bisa diekfiltrasi keluar tanpa pengetahuan kita. Atau mungkin dia mau merusak, dia datang, dia mau rusakin tuh storage-nya sama segala macamnya, atau informasinya itu sendiri.
di encrypt sama segala macam. Jadi kayak dicap gitu ya, dicap, di encrypt. Lu kalau gue mau unchat gitu ya, jadi lu bayar dulu gitu. Itu ransomware. Nanti kita juga berbicara mengenai itu kalau perlu. Nah nanti konteksnya nanti kita jematanin juga ke data management ya, yang kita lakukan di PT Bank DBS Indonesia itu seperti apa. Tapi kira-kira besaran gambarannya seperti itu Ibu. Okay. Jadi kita berbicara mengenai istilahnya digital itu apa. Kenapa istilahnya relevansinya dengan cyber security tadi ya. Kemudian konsep leadership bahwa pada dasarnya, oh ternyata setelah saya mengerti digital itu apa, yaitu penyimpanan informasi dalam sistem elektronik ya. Jadi orang kan jadi punya motif ya untuk Benar. istilahnya mendapatkan itu tanpa otorisasi ya. Jadi maksudnya kan karena itu barang berharga loh kan gitu kan. Benar. Itu Very sumber valuable. asal muasal dari cyber security risk-nya tadi. Dan inilah yang sangat prevalen. Prevalen itu maksudnya yang sangat kejadian per posisi sekarang ya, dan bakal terus menerus in the future juga untuk entitas dunia perbankan tentunya. Dan maka itu kalau kita berbicara mengenai industri kita, entitas dunia perbankan, itu sesuatu yang berkaitan dengan manajemen security untuk istilahnya cyber ya, cyber security, itu untuk setiap perbankan biasanya itu merupakan titik fokus. Yes. Karena mereka bertanggung jawab terhadap istilahnya nasabah. Ya. Kenapa mereka mau bertanggung jawab? Karena istilahnya berkaitan sama risiko reputasi nanti. Benar. Ya kan? Benar. Nanti kalau orang merasa nasabah udah mulai nggak nyaman gitu, nggak merasa aman dan nyaman gitu ya, otomatis bisnisnya bakal turun. Yes. It's about trust, it's about reputation kalau di kita. Mungkin saya berhenti sampai di situ dulu. Kira-kira mau dikupas yang mananya lagi? Aku juga mau ngupas karena tadi pengen nanya juga, kalau misalnya Mas Sule sebagai Head of Data Management di DBS Indonesia Iya, gitu. Persepsiku selama ini Iya. kirain cuma ngurusin data aja. Ya, Tapi ternyata kalau ngelihat dari role-nya, aku sempat ngintip dikit nih profilnya Iya, Mas Sule. Semuanya berhubungan dengan resiko, ya, dengan teknologi. Betul. Bahkan kalau kita mau tap in ke teknologi yang paling sekarang kekinian ini kan untuk AI gitu kan. Itu semuanya di ruang lingkup Mas Sule. Kalau in a simple way, ya, dengan bahasa yang super simple buat kelas Iya. 5 SD gitu Mas. ya. Apalagi mungkin buat para Pendengar ya. adik-adik kita yang masih di kuliah gitu kan. Ya. Kerjaannya Mas Sule tuh ngapain aja sih sebenarnya? Ya, saya mulai dengan tiga kata aja. Iya. Jadi supaya gampang dimengerti sama kita-kitanya dan mungkin bisa menjembatani pemahaman terutama bagi yang belum terjun ke dunia industri seperti kita gitu ya. Di dunia perbankan itu data itu, tadi kan kita berbicara mengenai digital, cyber security sama segala macam. Yes. Data udah disimpan dengan aman. Pertanyaan berikutnya, apakah Anda memakainya dengan etis? Kita masuk ke Responsible data use. etika ya. Yes. Responsible data use ini nggak hanya serta-merta kita berbicara mengenai istilahnya Anda boleh nggak pakai datanya. Boleh adalah sesuatu hal. Tapi istilahnya etis nggak untuk memakainya. Ya. Etis itu maksudnya gini. Jika nasabah hanya memberikan persetujuan bahwa datanya itu dipakai untuk onboarding, know your customer, dalam artian untuk customer due diligence, CDD kita nyebutnya. CDD tadi customer due diligence, KYC, know your customer. Selain itu dia nggak memberikan persetujuan lebih, misalnya bank tidak boleh, menurut dia ya, menurut pemahaman dia bahwa bank tidak boleh menggunakan datanya untuk cross marketing misalnya. Kalau tidak ada konsen seperti itu, apakah secara etis kita boleh pakai itu untuk cross marketing? Nggak boleh sama sekali harusnya. Iya, karena kalau tidak ntar balik ke resiko reputasi tadi gitu kan. Benar. Nanti ada kayak aduan atau segala macam ya. Jadi kita pengguna datanya harus bertanggung jawab. Jadi area kerja saya itu sebenarnya secara overall, mau AI nanti bentuknya, mau analisis biasa bentuknya, Anda kan bakal menggunakan data ya untuk melakukan itu semua. Benar. Artificial intelligence ya, untuk melakukan istilahnya prediksi, mau analisa biasa mas segala macam, you'll use the production data. Anda bakal pakai data production yang tadi udah disimpan di dalam sistem elektronik tadi. Apakah secara etis itu boleh dipakai? Itu ada kerangka kerjanya. Jadi kalau kita share ya, pada dasarnya di dunia perbankan, terutama secara spesifik di PT Bank DBS Indonesia, kita ada kayak framework kerangka kerja untuk memastikan bahwa penggunaan data itu udah dilakukan secara bertanggung jawab. Responsible data use. Jadi kita menghormati data dari nasabah, tapi on the other hand tentunya kita mau memaksimalkan juga istilahnya data yang sudah dipercayakan oleh nasabah ke kita. Gitu. Jadi Gimana kita, tuh maksudnya memaksimalkan datanya? Jadi tentunya istilahnya kita juga mikir dari segi nasabah, jadi win-win solution ya tentunya Yes. ya. Ada kayak seperti use case yang istilahnya memungkinkan untuk istilahnya menguntungkan nasabah nggak. Sementara tentunya kita juga bisa generate misalnya economic value misalnya. Jadi menggunakan data untuk misalnya
memberikan clue atau nudges gitu ya, misalnya kira-kira nasabah seperti apa yang istilahnya memang kecenderungannya lebih mungkin untuk condong ke produk tertentu. Oh ya. Jadi matchmaking gitu Matchmaking, ya. oke. Dijodoh-jodohin misalnya. Seperti itu. Kira-kira seperti itu sih Bu. Jadi gampang simpelnya itu adalah responsible data use. Tapi implementasinya itu sampai kepada istilahnya nanti AI modelnya seperti apa ya. Yang bikin itu bukan kita ya, tapi istilahnya ada kayak unit tersendiri di kita. Nah, tim analitiknya yang bikin, tapi mereka mesti patuh sesuai dengan koridor kerangka kerjanya ini. Regulasi. Jadi nggak boleh semau saya. Jadi di organisasi seperti perbankan, karena kita kan highly regulated juga ya. Jadi nggak bisa semau saya pakai data ABC hanya untuk use case eksplorasi tertentu. No, that's not the case. Makanya kita ada kerangka penggunaan data yang bertanggung jawab, dan disitulah saya datang untuk memastikan. Bukan polisi juga sebenarnya. Jadi, ntar jangan jadi polisi maling. Titelnya jadi polisi. jangan. Bukan. Jadi memang kita menegakkan aturan, tetapi istilahnya ini adalah kewajiban bersama di dalam kita sendiri ya di PT Bank DBS Indonesia gitu. Kira-kira demikian Bu. Yes. Moga-moga memberikan gambaran dikit ya. Sangat menggambarkan, karena berarti kan Mas Sule ini memang benar-benar jadi yang penegak, tapi bukan polisi, yang menegakkan keamanan sebenarnya untuk pemakaian seluruh data nasabah di Bank DBS gitu kan, dan juga untuk mengawasi segala macam celah risiko nih untuk implementasi teknologi. Betul sekali. Jadi teknologi itu sebenarnya kita dibantu oleh teknologi unitnya kita. Jadi kita nggak kayak hardcore banget gitu ya berkaitan sama keamanan siber kita sendiri yang turun. No. Tentunya itu ranahnya teknologi. Kalau kita tadi yang kita lebih fokus condong ke manajemen datanya kita. Karena datanya udah ada. Boleh dipakai tentu sesuai dengan aturan iya, tapi etis apa enggak? Benar, nah, gitu. Ethical apa enggak pertanyaannya itu. Ethical data use itu identik dengan responsible data use tadi. Nah, being responsible, integrity itu kan erat hubungannya sebenarnya dengan kepemimpinan. Ujung-ujungnya kayaknya leadership nih. Iya. Tapi kenapa sih isu cyber risk ini kalau menurut Mas Sule itu nggak bisa lagi dilihat dipandang sebagai oh ini cuma isu IT semata. Ini tuh adalah orangnya, ini adalah leadershipnya nih yang harus dibenerin gitu. Ya, jadi izin menjawab ya Bu ya. Silakan dong, diizinkan Mas. Diizinkan. Jadi kalau kita berbicara mengenai cyber security, tadi kan udah digital, kita berbicara mengenai digital, kita udah tahu itu seperti apa. Risikonya udah pasti cyber security tadi kan. Informasinya di-exfiltrate tanpa sepengetahuan kita atau di-compromise sedemikian rupa sehingga itu mengganggu operasionalnya kita kan, which is itu nggak bagus. Orang cenderung kalau berbicara mengenai keamanan siber ya, cyber security ya, yang across the mind, yang maksudnya muncul di kepala kita pertama kali berbicara mengenai cyber security, wah ini teknis nih. Ini pasti nanti kita ngomongin istilahnya jaringannya mungkin dilumpuhkan, servernya dikompromis sama segala macam. Dan sebagai nasabah aku biasanya mikir gini, pasti sistemnya jelek. Which is belum tentu. Pasti nggak safe nih sistemnya nih. Betul, which is belum pasti tentu. Bisa dijebol soalnya. Nah, saya mau mengenalkan konsep yang namanya, kalau belum kenal ya teman-teman pendengar sama mungkin yang istilahnya berkepentingan ya. Jadi kita ada konsep yang namanya, ini berlaku umum saya rasa, people, process, technology. Jadi dimanapun ketiga hal ini, ketiga elemen ini pasti selalu ada. Ada aspek people-nya yang melakukan, ada aspek proses dari underlying prosesnya itu sendiri sama teknologi. Nah supaya nggak ngawang-ngawang kita balik ke digital nih. Digital itu ada people, proses, teknologinya juga. Prosesnya digital, misalnya digital Anda punya proses berkaitan sama misalnya kalau di kita ada digital banking misalnya. Apakah ada orang di belakangnya? Ada. Semua masyarakat DBS Indonesia yang berkontribusi untuk digital banking baik secara bisnis maupun operasional itu kan part dari people ya. Semua employee sama segala macam misalnya. Benar. Lalu teknologi yang meng-enable itu kan maksudnya kan. Jadi istilahnya security-nya, servernya, segala macamnya kan gitu kan. Itu kan jadi satu kesatuan. Nah berbicara mengenai tadi bahwa pada dasarnya ya kalau kita lihat ya di antara ketiga ini memang relatively speaking, tapi ini relatively speaking ya. Di antara ketiga elemen ini yang paling weakest linknya itu biasanya people. Ya karena secara proses, secara teknologi biasanya udah properly defined. Jadi kayak kita bangun rumah gitu ya, pagarnya itu udah ada gitu ya. Jadi sistem security-nya itu di perimeter di sekeliling rumahnya itu udah dibagusin gitu, itu udah bagus. Meloncat pagar juga susah. Gitu ya. Tapi aspek people-nya itu yang istilahnya kadang kelewat. Jadi dibalikin tadi ke pertanyaannya bahwa kenapa leadership itu penting dan istilahnya apa yang leadership bisa kontribusikan di
yang berkaitan sama digital sama cyber security. Again tadi bahwa kita berbicara nggak hanya 1-2 hal. Makanya leadership di sini penting. Dan ini leadership ini ngedrive culture pada dasarnya untuk make sure bahwa relatively speaking again ya, weakest linknya people-nya itu benar-benar istilahnya diedukasi. Jadi istilahnya aware mengenai information security yang ada. Jadi nggak gampang bagi risiko cyber itu teraktualisasi dengan istilahnya memanfaatkan aspek people yang lemah itu. Jadi bayangkan sangat ini ya, maksudnya merugikan sekali ya bagi entitas atau suatu perbankan. Anda udah bagus dari segi proses, Anda udah bagus dari segi teknologi, tapi ternyata jebol juga gara-gara istilahnya dimanfaatkan dari people-nya. Jadi ntar kita berbicara mengenai bagaimana istilahnya cyber attack ya terjadi karena istilahnya leverage on relatively speaking again, this weakest link people-nya itu. Jadi yang namanya phishing segala macam ya, pengenalan malware ke dalam istilahnya networknya kita, jaringannya kita, itu relatif terjadi itu karena dia memanfaatkan people-nya. Begitu diklik, nanti kita cerita mengenai cyber kill chain sama segala macam. Tentunya tidak terlalu teknis karena fokus kita ke istilahnya aspek leadership tadi. Leadership kalau dia udah tahu yang kayak gini-ginian, dia tahu, oh I know what I need to do, apa yang harus saya lakukan untuk make sure bahwa saya oke secara istilahnya keamanan informasi secara entitas. Apa yang harus saya fokuskan. Itu sih. Jadi it's no longer istilahnya tanggung jawab teknologi. It's no longer tanggung jawab orang-orang tertentu, data management, data governance and whatnot. Tapi leadership secara keseluruhan. Kalau leader tahu mengenai hal ini, tentunya dia bisa set prioritas dan eksekusi kewenangannya sehingga ini itu jadi istilahnya sesuatu yang menjadi landas dasar bagi entitasnya itu untuk keep abreast of istilahnya maintaining security untuk istilahnya data tadi yang kita berbicara mengenai digital ya, nasabah dan segala macam. Yes. Kadang emang suka kelupaan. Kayak selama ini persepsiku adalah sistemnya yang salah, sistemnya yang nggak secure gitu. Tapi semua hal tersebut kan yang membuat adalah manusia ya, people-nya kan ya. Kan sebagai people, bagi manusiawi kadang-kadang prone to error. Which is Ibu, sorry saya potong. Jadi itu nggak salah juga. Jadi kadang serangan cyber itu dia kadang bisa ngincer sistemnya langsung. Kita kenal ada yang namanya denial of service attack, misalnya DOS ya. DOS itu benar-benar dia menguji apakah istilahnya keamanan sistemnya itu oke apa enggak. DOS ini cara kerjanya adalah kalau biasanya rata-rata Anda mau berkomunikasi dengan jaringan luar atau misalnya orang luar mau menyerang kita, dia mau say hi dulu tuh, hai ibu gitu ya gitu. Kan ngelurin tangan, jabat tangan kan ya. Oh biasanya ada kayak gitu? Itu terjadi di dalam jaringan biasanya. Baik itu kita nyebutnya yang TCP atau UDP itu dilakukan pada dasarnya. Terutama di TCP. Kalau UDP dia cuma kayak kirim paket doang gitu. Dibanjirin gitu. TCP itu apa? UDP itu apa? Jadi sebagai ibu-ibu aku ingin tahu. TCP UDP itu cuman kayak terminologi. Jadi jangan dipusingin karena istilahnya kan kita mau fokus ke istilahnya contoh ya. Jadi TCP UDP itu lebih kepada mekanisme protokol untuk istilahnya sambungan ya, jaringan gitu maksudnya. Jadi misalnya dia mau masuk ke dalam jaringannya DBS, dia say hi dong gitu ya. Say hi, dia ngelurin tangan gitu ya. Kita kan juga ngelurin tangan dong, say hi gitu maksudnya. Ya. Ini ada terminologinya namanya SYNACT gitu, synchronize sama acknowledge gitu. Jadi bayangkan ya kalau misalnya ini ada dua sistem yang berbeda. Iya betul. Satu sistem dia mau coba masuk gitu kan ke sistem DBS. Jadi bayangin dia ngelurin tangan nih, ngelurin tangan. Kita kan juga ngelurin tangan kan. Kenalan dulu. Sebelum jabatan, sebelum jabat tangan, dia tarik. Dia tarik, tangan kita kan masih terulur kan. Ya. Bayangkan kalau itu dilakukan 1000 kali dan kita hanya punya 500 tangan. What happen? Kita nggak bisa istilahnya ngulurin tangan lagi. Capek dong sistemnya. Bukan hanya capek, kita nggak bisa ngulurin tangan lagi, jadi nggak bisa nge-service istilahnya request yang datang dari luar tadi. I see. Jadi istilahnya kayak kalau Anda coba untuk istilahnya akses jaringan, akses URL-nya lagi misalnya ke Digibank atau kayak gimana gitu ya. Yang terjadi adalah 404 gitu, saya error 404 gitu. Nah. Terus komplain kan, waduh saya mau transfer ini nih nggak bisa gitu. Itu serangan langsung ke dalam sistem di jaringan sebenarnya. Itu salah satu contoh sederhana. Selain dia ngebanjirin langsung ya gitu ya. Tadi itu yang berkaitan sama sistem langsung. People tapi istilahnya yang paling predominan sekarang karena istilahnya attack seperti itu mitigasinya sekarang udah banyak. Jadi istilahnya bisa detect. Oh ini datang dari IP tertentu nih, ya, datang dari sumber tertentu, blok aja misalnya gitu. Itu
asal ada identifikasi. Nah ini kata yang sangat penting nih kalau kita berbicara mengenai risiko siber, identifikasi. Asal ada identifikasi dan kemudian tindak lanjut dilakukan secara timely. Nah tentunya istilahnya itu bisa ditanggulangi. Yes, Nah, balik lagi ke people-nya sebenarnya ya. Iya, balik ke proses sama people. Proses tadi. dan people-nya. Teknologi nggak bisa berdiri sendiri Yes. kan. Jadi dia ada prosesnya untuk melakukan identifikasi, Yes. penanggulangan, eskalasi sama segala macam. People-nya mesti menjalankan ini semua. And melakukan decision making. On Ini the other hand, people yang lain mesti aware bahwa pada dasarnya saya tidak boleh tertipu dengan istilahnya email luar yang mencoba merayu, membujuk atau mengancam. Misalnya mengancam tuh maksudnya kayak gini. Anda passwordnya kurang canggih, tolong reset password dalam jangka waktu 7 kali 1 jam gitu ya. Banyak tuh 7 kali 1 terjadi. jam kalau ada gitu. 7 kali 1 jam gitu ya. Dengan cara mengklik link ini. Yes, banyak Once you click, what they do is actually they deploy misalnya istilahnya downloadable executable tertentu ditambah dengan ngebuka URL tertentu on which dia minta user ID sama password. So itu jadi modal bagi istilahnya orang-orang yang melakukan phishing tadi. Ini mekanisme phishing salah satunya untuk mendapatkan informasi dan mencoba mengkompromis tadi sistem kita. Motifnya apa? Motifnya balik ke tadi cyber security, dia mau ngincar ada informasi yang berharga nggak di situ yang bisa saya exfiltrate gitu. Kayak gitu sebenarnya. Yes. Ya. Berarti yang diincar benar-benar our data ya, very highly valuable. Underlying itu selalu data. Ya, Jadi kalau kita selalu berbicara mengenai cyber security sama segala macam, yang diincar tuh sebenarnya enggak Bukan cuma duitnya sebenarnya, tapi datanya duluan. Datanya itu yang diduitin. Selain mungkin ada faktor istilahnya untuk reputasi dari yang melakukan cyber attack tadi. Saya melakukan cyber attack terhadap istilahnya entitas tertentu misalnya. Dia mungkin ngincar reputasi. Tapi on top of that, kalau kita berbicara mengenai motif ya, motifnya itu lebih kepada monetary value dari istilahnya informasi itu. So that's why ada kayak perang secara tidak tertulis antara yang mencoba untuk melakukan defense, which is pihaknya kita yang memiliki informasi itu, dengan melakukan attack. Dan yang paling penting di sini adalah apakah yang melakukan pertahanan tadi itu ngerti bagaimana melakukan tahapan proses untuk menanggulangi mulai dari identifikasi sama segala macam tadi. Oke, menarik sekali. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, Mas. Siap. Kalau kita ngomongin tadi dari people, system, sama teknologi. People, process, dan teknologi. People, process, and technology. Betul. Terus udah gitu, kalau kita ngomongin tadi, you need to be able to identify the risk gitu. Correct, kan. betul. Nah, jadi kalau misalnya dalam situasi insiden digital atau mungkin ada potensi fraud gitu kan, tantangan terbesarnya biasanya apa yang dihadapi oleh seorang pemimpin? Okay. Saya coba jawab dari perspektif ini ya. Yes. Kalau kita dari dunia industri yang perbankan sama segala macam, sedapat mungkin kita tuh menghindari insiden itu terjadi. Mulai dari istilahnya identifikasi tadi. Jadi kita tahu before even sebelum bahkan insiden itu terjadi, kita udah tahu ini ada indikasi bahwa kita diserang. Jadi di dalam dunia cyber security, cyber attack, ada yang namanya APT, Ibu. Advanced Persistent Threat. Kirain APT. Lagunya Bukan. Nomar sama Rose. Oke. Bukan. Apa tadi Pak? APT? Advanced Persistent Threat. Oke. Ancaman yang advance secara persisten. Dan Maksudnya persisten terus-terusan ya. ya, jadi kalau dia pro banget ya, yang dia lakukan itu adalah dia coba untuk menelusup ke dalam jaringan kita, jaringan perbankannya kita, tanpa sepengetahuan kita. Dan dia lie low. Jadi maksudnya dia kayak tiarap. Dia Under the radar gitu ya kalau misalnya itu. mencoba untuk under the radar, mencoba untuk establish command, kita nyebutnya command and control ke dunia luar. Jadi dia bisa nyambung ke yang istilahnya yang ngirim paketnya tadi lewat phishing tadi ya, yang udah dieksekusi sama user. Kalau itu tercapai command and controlnya, itu orang luar itu bakal kayak semacam nge-remote masuk ke dalam si jaringannya kita tanpa sepengetahuan kita, which is itu bahaya sekali ya kan. Dan mencoba yang namanya untuk lateral movement. Lateral movement itu maksudnya dia mencoba bergerak dari satu sistem ke sistem yang lain, mencoba mencari sesuatu. Apa itu sesuatunya? Informasi berharga. Begitu ketemu, dia juga nggak langsung boasting gitu loh. Ya. Wah, saya bisa nge-hack masuk ke dalam entitas A gitu misalnya. No, dia tetap lie low. Dia liatin, saya bisa exfiltrate ini data nggak gitu. Oke. Kalau dia bisa exfiltrate, dia lakuin. Kemudian dia exit pelan-pelan bahkan tanpa ketahuan. Kalau bisa, advanced Luar persistent biasa. threat. So he does not do, they are not doing any damage. Mereka tidak melakukan any damage langsung ke dalam sistem. But
Tapi Even menyusup aja ya, dan kita nggak tahu. Dan itu jauh lebih berbahaya daripada direct damage gitu kan, maksudnya kan ransomware atau kayak gimana dia ngancam sama segala macam. Anda nggak tahu, Anda udah dibohongin, Anda udah disiasati, data udah ditarik keluar, damage terjadi di luar sana, begitu dia jual data sama segala macam, baru reputational risk terjadi dan baru kalang kabut. Alangkah bahayanya. Jadi sebenarnya lebih kepada tadi identifikasi. Kalau di kita di PT Bank DBS Indonesia, kita menekankan itu di identifikasinya itu tuh. Tentunya memang penanggulangan bagaimana nanti insiden itu terjadi mengikuti istilahnya manajemen insiden yang di-establish secara proses kan. Bagaimana istilahnya entitas istilahnya berinteraksi secara internal, menanggulangi, berkomunikasi dengan nasabah, ya regulator kalau diperlukan. Itu ada mekanisme manajemen insiden. Yes. Ya. Itu kalau misalnya udah kejadian. Itu tapi balik kita ya. sebenarnya fokusnya itu nggak mau itu kejadian. Lebih jadi antisipatif gitu. Identifikasi dulu. Jadi kita itu butuh tahu kalau misalnya ada kayak indikasi bahwa pada dasarnya ini traffic kayaknya nggak wajar deh gitu. Jadi harus diawasi traffic nggak wajar itu, dan kalau memang dia mencoba untuk tadi command and control ya. Tadi kalau ingat ada command control dia kan pasti ping keluar kan. Ping keluar berkali-kali, automationnya itu ping keluar sama segala macam. Nah, orang security informationnya kita bakal bisa mengidentifikasi itu dan menindaklanjuti. Apakah langsung block atau further mengobservasi lebih jauh. Nah, disitulah istilahnya menurut kita ya secara praktisi titik pentingnya di situ gitu. Setuju. Ya. Nah, kalau misalnya tadi kita mau ngecek nih Mas dampak panjang bagi organisasi kalau risiko digitalnya ini nggak dikelola dengan pendekatan kepemimpinan yang tepat. Ini banyak terjadi di bank-bank lain, tapi nggak di DBS yang aku tahu nih kan, terutama dengan predikat tadi ya. Tapi kalau misalnya untuk yang lain gimana, dampak panjangnya itu seperti apa? Saya coba menjawab tapi dari perspektif yang agak sedikit positif. Ya, jadi bagaimana kalau misalnya dikelola dengan baik? Nanti kita jawab juga misalnya bagaimana kalau nggak dikelola dengan tidak baik kan? Benar. Karena banyak contohnya. Jadi kita coba dulu bagaimana kalau dikelola dengan baik. Yes. Jadi kan kalau di DBS kan kita melakukan titik beratnya identifikasi, kemudian penanggulangan. Jadi kalau misalnya itu dilakukan secara konsisten, ya kita bisa tahu in the first place, kita bisa tahu kalau misalnya ada kayak tadi yang kita bicarakan indikasi-indikasi potensi ancaman yang berkaitan istilahnya sama cyber security tadi, ya eksfiltrasi data, segala macam, mau mengancam kita secara malware, ransomware, segala macam, kita bisa tahu, ya. In fact mengambil contoh di banknya kita sendiri ada kayak exercise secara teratur ya untuk memastikan bahwa pada dasarnya itu tuh berjalan, mestinya sih. Jadi balik pada dasarnya kalau itu dilakukan secara konsisten, kita jadi fokusnya itu forward looking. Forward looking itu maksudnya kita jadi bisa mengimplementasikan apa yang kita mau, visinya kita sebagai suatu bank dalam melayani nasabah. Yes. Ya, tapi tentunya tetap mengerti risiko terkait information security-nya itu seperti apa. Jadi forward looking. Yeah. Bukan jadi kayak deg-degan setiap malam atau setiap pagi. Jadi paranoid terus ya. Ya, jadi itu. Jadi sebenarnya kalau kita dari PT Bank DBS Indonesia view-nya seperti itu. Tapi tadi menjawab pertanyaan yang tadi itu juga bahwa pada dasarnya what will happen ya kalau misalnya Anda tidak ada mekanisme identifikasi dan penanggulangan yang jelas. Tentunya udah bisa ditebak arah jawabannya. Nanti yang terjadi adalah penanggulangan kebakaran. Fokus kepada penanggulangan kebakaran, insiden, sama segala macam. Impactnya nanti ke impact ke operasional mungkin ya. Saya nggak bisa berbicara secara substantif karena kita sendiri istilahnya menghindarkan itu terjadi. Bener. Karena fokus kita bukan di situ. Yeah. Tapi kalau udah itu terjadi, operasional terganggu, impactnya nanti ke mana? Nasabah ada pasti. Nasabah trustnya turun, sangat. Reputasi kena. Benar. Dan istilahnya bisnis Anda mungkin bakal terganggu. Jadi kalau udah tahu kayak gitu, mendingan kita kan mencoba untuk mencegah ya dengan cara identifikasi daripada mengobati. Macam betul. Dengan cara mengidentifikasi. Yes. Gitu. Jadi kalau misalnya kepemimpinan, balik lagi nih ke orangnya kan, leadership yang memang cyber aware kita bilangnya. Cyber aware ini berarti apa nih definisinya enaknya? Kita menyadari akan resiko cyber. Yang tadi kita bahas. Yes. Jadi leadershipnya itu kenal yang namanya konsep digital. Dia kenal dari digital itu ternyata berkaitan sama risiko siber tadi karena kita berhubungan sama data yang mau kita lindungi. Bener.
ya kan? Jadi dia ngerti, The valuable dia ngerti data. dari aspek tadi people, proses, teknologi, Yes. apa yang harus dilakukan supaya data ini terproteksi dengan baik. Karena ini key, data tidak terproteksi dengan baik, impactnya hanya bukan ke entitas itu, tapi impactnya ke stakeholdernya banyak nih, nasabah, terus Government, regulator. Nah, itu 2 tuh, at the very least ya. Ya. Jadi leadershipnya mestinya ngerti bahwa pada dasarnya saya mesti menitik beratkan ke people, proses, teknologi ya supaya istilahnya ininya bisa saya jaga, datanya bisa saya jaga. Dan di dalam proses pun people, proses, teknologi ya. Kalau people kan straightforward dalam artian bagaimana untuk memastikan secara culture Yes. ya, mendidik people-nya kita untuk melek, tahu, aware kalau misalnya ada mekanisme ancaman berupa phishing, spear phishing atau variasi phishing seperti apapun, mereka ngerti think before you act. Kita ada salah satu slogannya di Think Facebook. before you act. Think before you click lah maksudnya gitu ya. Benar. Jadi sebelum Anda otomatisme klik gitu ya, mikir dulu. Mikir nih. dulu. Ini email dari eksternal. Yes. Nadanya mungkin sifatnya ancaman. Dalam artian dalam waktu tertentu Anda harus melakukan reset password. Wah, ini udah kecenderungan masuk email phishing. Don't do it. Laporkan malah gitu. Laporkan. Jadi kita juga ada mekanisme untuk melaporkan sehingga kita bisa tahu oh, typical phishing sekarang itu seperti ini loh. Berguna ya jadi sebenarnya report dari kita ya. Nah, ini saya tambahkan 2 hal juga. Satu, selain actual what is happening misalnya dari luar mencoba untuk phishing kayak tadi ya, kita juga ada edukasi ke istilahnya employee-nya kita. Yeah. Actually kita mencoba untuk mimicking email phishing seperti ini dan ngeliatin mana yang istilahnya actually tertipu. Oh gitu. Kemudian, Jadi ya, ada A/B testingnya. Ya. Ibaratnya. Iya, jadi tapi ini part dari edukasi internal ya. Ya, Jadi maksudnya benar. supaya tahu gitu loh. Ya. Begitu dia klik, yang muncul adalah ini adalah pendidikan information security misalnya. Lain kali jangan diklik ya karena ini segala macamnya lah ya. Terus ini kan kita internal ya. Tapi kalau nasabah juga kita coba educate lewat istilahnya Anda hati-hati dengan scam sama segala macam ya. Dia kasih URL, dia bilang baru ada enhancement system misalnya butuh reset user ID password, begitu diklik linknya ternyata serupa banget sama istilahnya website tertentunya punya entitas itu misalnya DBS mirip banget gitu ya, tanpa curiga masukin. Nah edukasi scamnya itu misalnya lebih kepada kayak lihat URL addressnya gitu ya, kadang udah mirip banget tuh, bahkan sampai dengan sekarang tuh ada teknologi yang istilahnya begitu lihat sekilas sama, Bener. tapi ternyata dia pakai spesial karakter di situ yang nggak kelihatan di screen, tapi itu berbeda gitu maksudnya. Sampai segitunya. Jadi kita selain educate internal, kita juga coba educate eksternal gitu maksudnya. Jadi again, purpose-nya cuma satu sebenarnya, identifikasi, preventif sama segala macam. Kita nggak mau kejadian kalau bisa. Yes. Sama tadi yang menarik juga building that culture of cyber aware-nya juga Ya. ke internal ya. Iya, Diperkenalkan juga tadi. Betul. Ada testingnya juga. That's really interesting. Iya. Itu sebagian kecil ya. Jadi maksudnya itulah yang terjadi di dunia istilahnya industri perbankan, karena kita highly regulated, jadi kita mesti meet that kind of the expectation. Yes. Maksudnya. Sekarang aku mengerti kenapa ini very very highly regulated. Karena memang asetnya itu super valuable, nggak cuman dari masalah finansialnya aja, tapi especially di data. Exactly. Benar. Itu yang dipercayakan ke entitas seperti kita, industri perbankan, dan itu yang harus kita jaga. Benar, benar. Oke Mas, Siap. tadi kita udah ngomongin berbagai macam ancaman-ancaman gitu kan, cyber attack gitu. Tadi aku dengar Mas Sule tadi bilang ada ransomware, Ya. ada phishing yang tadi kita udah bahas sebelumnya ya, memancing gitu kan. Tapi terus kita ada malware, apalagi Mas istilah-istilahnya, dan ini tuh bentuknya seperti apa sih yang dalam bahasa yang gampang banget ya, supaya kita gampang mengerti. Siap, izin ya nanti saya coba bantu jelasin. Jadi Monggo. cyber attack itu sebenarnya serangan siber itu bisa langsung ke istilahnya sistemnya, elektronik sistem yang menampung data tadi ya, kita nyimpen datanya gitu, dengan tujuan untuk melumpuhkan gitu maksudnya gitu ya. Bisa juga untuk istilahnya tadi ya, kalau kita berbicara mengenai tadi advanced persistent threat tadi ya. APT. APT gitu ya. Dengan tujuan apa? Kalau APT itu kan tujuannya untuk mencoba mengeksfiltrasi data penting. Yes. Yang kita coba lindungi. Mereka coba untuk eksfiltrasi. Jadi battle-nya di situ. Jadi serangannya itu kalau misalnya tadi ada 2 ya, at the very least gitu maksudnya. Satu yang langsung ke sistem.
Yang langsung ke sistem ini dengan tujuan melumpuhkan ini yang mungkin teman-teman pendengar atau teman-teman yang lain mungkin udah pernah mendengar yang namanya DOS. DOS bukan disket operating system, bukan DOS yang kirain zaman dulu banget tuh, zaman aku kalau latihan komputer pakai Tapi, DOS. Ini denial of service. Denial of service. Jadi service itu sebenarnya kan datang dari servernya kita ya. Jadi dia mencoba untuk nge-deny that service supaya nggak available. Jadi orang ntar kalau misalnya mau akses servicenya kita itu jadi kayak kok down sih gitu loh. Ya. Kalau down kan ujung-ujungnya kan reputational risk kan gitu maksudnya kan. Udah down setengah jam nih, saya butuh urgent buat transfer misalnya, kok nggak bisa misalnya kan gitu ya. Nah, DOS, denial of service itu bekerja dengan cara sumbernya dari satu kalau DOS biasanya. Dari satu. Kita nyebutnya source IP ya, IP pelaku gitu ya. Dia mencoba untuk overwhelming service-nya dengan at the very least 2 cara. Satu, tadi kalau misalnya kita berbicara yang tadi jabat tangan tadi ya, ilustrasinya ya. Itu APT ya? Itu DOS tadi. Itu DOS, oke. Kalau APT tadi dia stealthily creeping yang in, creeping menyusup. out. Itu APT. Ya. Tapi kalau DOS tadi yang jabat tangan ya? Jabat tangan, tangannya kita cuma 500. Yes. Begitu masuk 501 nggak bisa ngeluarin error. tangan. We cannot service. Oke. Itulah denial of service. Sebenarnya konsepnya di situ itu DOS. Yang paling parah variasinya namanya DDoS. Ada DDoS gitu ya, DDoS. Itu distributed denial of service. Bedanya dengan DOS tadi, kalau DOS itu kan sumbernya satu, distributed bisa lebih dari satu. Itu jadi beberapa service terkena gitu? Bukan, dia nyerangnya nggak hanya dari satu sumber. Oh. Keroyokan istilahnya. Waduh. Satu aja kita udah susah gitu, maksudnya kan untuk menanggulangi. Bayangkan kalau itu keroyokan gitu ya. Efeknya berarti gimana kalau keroyokan gitu Mas? Lebih cepat kan maksudnya downnya. Ya, jadi DDoS yang paling terkenal sekarang. Tapi DOS sama DDoS sekarang ini mitigasinya udah banyak juga sekarang. Jadi as long as kita keywordnya identify tadi ya. As long we able to identify gitu ya, bahwa pada dasarnya ada mulai tren flooding namanya. Mau coba ngebanjirin kita gitu ya. Kita bisa immediately decide misalnya untuk block source-nya itu. Jadi dari IP ini kita nggak mau melayani lagi. Jadi dengan sendirinya trafficnya bakal turun. Traffic turun, service-nya normal mestinya. Ya, jadi itu kalau attack langsung terhadap sistem. Ya, yang lebih sering terjadi karena berkaitan dengan eksfiltrasi data tadi. Kalau itu kan tadi tujuannya untuk melumpuhkan kan. Kalau yang berkaitan sama monetary value kan biasanya kan saya mau melakukan eksfiltrasi data. Yes. Karena istilahnya mau malingin data gitu kan istilahnya kan. Itu kalau dari perimeter mau loncat pagar tadi agak rada susah. Karena kalau kita mau masuk ke jaringan untuk ngeluarin data, ya kita butuh untuk istilahnya otorisasi untuk masuk ke jaringannya itu. Which is rada susah kalau dari luar gitu kan, udah kelihatan bahwa ini orang asing gitu loh. Maksudnya kita tahu, baik dari setting firewall sama segala macam udah tahu bahwa pada dasarnya traffic dari yang tertentu di luar itu yang tidak dikenali tidak boleh diizinkan buat masuk. Jadi mestinya sih aman gitu kan. Orang jadi berpikir dong. Iya, maksudnya mau exploit gitu kan. Iya. Orang jadi berpikir. Kreatif emang ini orang-orang nih. Semua orang kreatif. Kalau dari luar nggak bisa, dari dalam kan. Gimana caranya kalau dari dalam? Memanfaatkan orang-orang yang nggak ngerti nggak aware mengenai information security risk tadi. Makanya sangat penting, terutama di Bank DBS ya, untuk istilahnya edukasi berkaitan sama information security tadi. Ya, people-nya yang ditargetin. Makanya dari awal kita mencoba untuk mengkomunikasikan, relatively speaking, weakest link-nya itu ada di people. Karena penggoda itu di luar coba menggoda lewat email atau mengancam lewat email bahwa Anda harus klik link ini, lakukan ini dan itu. Bagi yang mungkin nggak ngerti dan tidak pernah teredukasi dengan information security, mereka mungkin buy in, mereka percaya. Yang dilakukan, diklik linknya, kemudian kita nyebutnya payload. Payloadnya itu masuk, gitu ya. Baik berupa PDF, executable atau apapun itu. Inilah malware tadi. Jadi yang ini namanya, kalau dapat file gitu ya, tapi terus dia gitu formatnya aneh gitu kan, nah, terus kita buka. Atau gitu bahkan ya, cuma URL supaya nggak terlalu curiga, link. Cuma dikasih link, Simple link. tapi linknya itu ntar ngetargetin executable atau apapun lah itu yang nanti bakal masuk buat run. Di download auto run gitu maksudnya segala macam. Dia take over sistem kita kalau autoran gitu. Tergantung dari tipe malware-nya. Jadi tadi kan kita Seru berbicara. ya? Iya, jadi gini. Tadi aktivitas untuk mencoba quote on quote menipu user di kita supaya payloadnya itu bisa jalan, itu namanya phishing.
Ada lagi yang namanya variannya namanya spear phishing. Spear phishing ini nombak ikan nih kalau misalnya nombak gitu ikan, kan. targetin ikan tertentu. Jadi saking canggihnya dia udah melakukan profiling. Misalnya ibu punya kacamata bagus. Ya, terima kasih Berarti loh. misalnya gitu ya. Jadi bakal beli kacamata nih maksudnya. Jadi dia bikin tuh promo kacamata diskon 90% di optik mana gitu. Very personalized ya. Itu spear phishing. Wow. Tujuannya tetap sama supaya istilahnya payloadnya bisa jalan, bisa di-infiltrate masuk. Nanti kita berbicara mengenai bagaimana melakukan deteksi ya, yang tadi ya, supaya istilahnya entitas itu bisa detect. Ada yang namanya intrusion detection system. Nanti kalau mau kita bisa ke arah sana. Tapi in a way banyak cara dari entitas untuk mencegah itu tuh terjadi. Dan itu yang harus dilakukan. Purpose-nya cuma satu tadi, identifikasi dan tanggulangi sebelum insiden itu kejadian. Yes. Nah, kita balik ke yang tadi, kita udah tahu phishing, spear phishing, malware tadi udah tahu ya. Malware itu pada dasarnya software yang didesain untuk malicious intent. Namanya juga makanya namanya malware. Malicious ware. Jahat gitu kan. Jahat. Jahatnya ke kitanya karena tujuannya tadi untuk melakukan disrupsi atau mencoba untuk tadi advanced persistent threat tadi. Ya. Dia butuh malware-nya ini untuk berkomunikasi keluar nanti. Komunikasi keluarnya itu ke hackernya. Ya, yang melakukan aktivitasnya ini. Itu namanya command and control. Jadi begitu di running dia bukan langsung kayak bikin sistem lumpuh biasanya. Tapi dia coba kayak berkomunikasi gitu loh. Hai saya sudah masuk gitu loh. Anda di luar mendengarkan tidak gitu. Dia ngasih komunikasinya buat ke hackernya. Ke keluar. Okay. Nah, di sini juga karena dia berkomunikasi tergantung seberapa canggihnya. Ada yang namanya juga spoofing. Spoofing itu dia bisa niru seakan-akan dia tuh traffic yang legitimate. Jadi kita nggak bisa detect bahwa pada dasarnya itu nggak legitimate. Bisa sampai segitunya juga. Tapi katakanlah nggak sampai segitu ya. Orang information security terutama dari kita itu would be able to detect bahwa pada dasarnya oh ini mencurigakan nih traffic seperti ini. Mari kita pelajari, mari kita lihat. Kemampuan identifikasi sekali lagi. Jadi sebelum dia melakukan command and control, jadi maksudnya sebelum dia able to establish communication keluar ke yang bakal melakukan koordinasi gitu ya, which is actual hackernya, itu kita udah tahu duluan dan bisa dicegah. Gitu. Jadi itu malware ya tadi ya, itu malware. Malware yang lain bisa berupa disrupsi doang, misalnya virus sama segala macam, trojan sama segala macam. Tapi yang paling bahaya yang berkaitan sama APT ini tadi, advanced persistent threat ini tadi. Terus ada lagi yang tadi namanya apa? Ransomware. Ransomware mirip-mirip tadi. Jadi dia malware. Yang dia lakukan adalah dia lakukan enkripsi terhadap datanya, di chat gitu ya, di chat, di painting gitu segala macam. Anda mau itu balik ke awal, ya mesti bayar dulu gitu ya. Itu pun belum tentu dikasih decryption key-nya supaya itu kan gitu. Makanya tapi namanya ransom ya. Bagaimana ransomware-nya ini bekerja mirip-mirip tadi. Begitu dia udah encrypt, dia coba command and control juga say hi ke istilahnya beneran hackernya yang di luar. Hai, saya udah di sini loh, udah kayak melakukan enkripsi, victimnya IP-nya sekian sama segala macam. Jadi mereka tahu, oh, I have a victim, saya punya korbannya. Kemudian dihubungi kan pasti kan, gitu loh. Anda kalau mau data Anda ke decrypt, silakan lakukan prosedur ini, misalnya gitu. Itu contoh untuk phishing, cyber phishing, ransomware, malware, which is ancaman kita yang proposisi sekarang sih, gitu. Dan keywordsnya bagi entitas kita untuk melakukan defense itu apa? Identifikasi. Baliknya itu. If you don't know, you never know. Kalau itu udah kejadian. Begitu udah kejadian, baru kemudian kalang kabut takutnya kan. Maksudnya kan kocar-kacir untuk menjelaskan sama segala macam. Ya itu yang dihindarkan di dunia financial institution seperti kita. Karena kita mencoba untuk mengidentifikasi dan menanggulangi. Gitu. Cakep. Baru tahu aku ada yang namanya spoofing, menyamar ya. Nyamar, nyaru. Gile. Ya segitunya. Jadi sebenarnya sangat menarik. Banyak banget caranya. Itu bisa sesi spesifik kalau mau berkaitan benar-benar sama cyber security. Ya, tapi karena kita ngomongin leadership digital dan cyber security, saya rasa bisa lebih nanti kita fokusin di situnya tentunya. Oke, setuju. Kalau gitu kita balik dulu ke situ. Ini ada pertanyaan berikutnya. Siap. Jadi gini, kalau misalnya kita ngomongin sebuah organisasi itu kan apalagi banking harus tetap inovatif. Ya betul. Cuman kalau kita ngomongin skill seorang leaders gitu kan, dia harus bisa memanage risiko, harus bisa comply, harus bisa ethical. Kan koridornya banyak banget. Gimana caranya seorang pemimpin bisa tetap inovatif,
tapi juga memiliki skill manajemen risiko yang baik di era zaman sekarang ini nih Mas, yang era AI, era digital penuh dengan percobaan cyber attack gitu kan. Izin menjawab ya. Silakan diizinkan. AI. Jadi sekarang kita udah mulai ngomongin AI aja lah Yes. ya, gitu ya. AI itu artificial intelligence, erat kaitannya dengan machine learning. Jadi maksudnya kalau machine learning yang dari AI-nya itu dipergunakan untuk membantu perusahaan atau entitas untuk istilahnya melakukan prediksi biasanya. Ya. Dengan pattern tertentu dari data volume yang sebelumnya, kira-kira apa yang bakal kejadian. Ya. Dan biasanya dipergunakan oleh tim analitik bank untuk melakukan istilahnya prediksi analisis ya, untuk benefit dari banknya itu sendiri, biasanya perbankan. Nah, sebelum kita lari jauh ya ke AI, turunan-turunannya misalnya generative AI, agentic AI and whatnot. AI itu sebenarnya apa sih gitu loh. Maksudnya secara kita balik ke landas dasar, konsep dasar dulu ya. Yes, konsep dasar. Mungkin pertanyaannya kita balik kayak gini. Apa yang membedakan kita sebagai seorang manusia dengan spesies lain? Sorry ya, mungkin ini tidak langsung kayak berkaitan gitu, tapi Yes. menurut saya ini konsep dasar yang istilahnya menjembatani nanti sampai kepada pertanyaan tadi dan Setuju. jawabannya. Yang membedakan kita dengan spesies lain itu adalah kemampuan kita, selain maksudnya kita tegak gitu ya, berdiri, jalan sama segala macam, aspek biologi sama segala macam yang ngebedain, adalah kemampuan seorang manusia untuk menciptakan yang namanya tools. Ya. Kita bisa istilahnya bikin gedung pencakar langit tinggi karena kita pakai tools. Gak mungkin kita pakai tangan dan kaki kita sendiri Yes. manjat sama segala macam, kan sangat berisiko ya. Benar. Kita bisa melakukan terraforming. Terraforming itu apa? Itu ngubah misalnya terowongan gitu di dalam gunung. Ya. Karena kita pakai tools. Ya. Bisa bikin MRT. Karena kita ngebor di dalam tanah pakai tools, nggak mungkin pakai tangan kan. At the very least kalaupun mau pakai cangkul kan Pakai gitu. cangkul. Cangkul itu kan tools. Yes. Is AI a tools? AI juga adalah tools yang bikin manusia juga kan. Benar. Jadi kita posisikan AI kalau di kita ya, kita sebagai industri perbankan, Bank DBS Indonesia sendiri itu memposisikan AI itu sebagai alat bantu. Karena dia alat bantu itu digunakan untuk melakukan upskill ke yang istilahnya pakai. Manusia bisa sampai dengan sekarang karena istilahnya memakai tools tadi kan. Pengetahuan memakai tools itu kan ditularkan ke orang-orang kan maksudnya Yeah. kan. Yang namanya roda pertama kali dibikin, Bener. pasti ada yang ngasih tahu kan, ini lo caranya Anda pakai rodanya Anda bikin kayak bundar, masukin ke Excel itu poros roda, dorong. Oh iya ya, ternyata gerobaknya bisa bergerak dan ini memudahkan saya dalam bekerja. Sama halnya konsep ini diadopsi dengan untuk istilahnya AI pada dasarnya. Jadi roda itulah AI gitu, pada dasarnya memudahkan kita untuk bekerja gitu maksudnya. Dan mekanisme untuk menularkan knowledge-nya itu yang istilahnya harus ada. Karena nggak semua orang ngerti in the first place, misalnya roda ya, pakainya kayak gimana gitu loh. Benar. Jadi ditularkan do and don'ts-nya, optimal pemakainya seperti apa, pemahaman risikonya tadi sama segala macam. Dan disitulah jawaban terhadap pertanyaan tadi. Pada dasarnya kita memposisikan digital AI, turunannya agentic AI, generative AI itu sebagai tools. Bukan untuk menggantikan atau melakukan efisiensi sumber daya manusia, tidak. Tapi dengan tools ini manusia itu jadi lebih powerful dalam melakukan pekerjaannya. Di DBS Indonesia itu ada konsep namanya human in the loop. Human in the loop. Human in the loop. Jadi aspek pemakaian digital, terutama AI, Gen AI, itu kunci pemakainya tetap di manusia. Ya. Jadi hasil akhirnya itu tidak boleh dipakai langsung tanpa review dari manusia yang menggunakan. Tanpa Q&A dari kita ya. Betul. Tetap boleh Anda pakai AI, Gen AI ya. Tapi istilahnya ada human in the loop tadi. Setuju. Gitu sih kira-kira. Karena kalau enggak kita ada yang namanya work slop kan zaman sekarang. AI slop juga. AI slop itu kan istilahnya AI ngeproduksi sesuatu yang istilahnya mohon maaf ya, sampah gitu seperti itu. Ya, dan sedihnya mungkin beberapa orang nggak tahu. Makanya pendidikan istilahnya mekanisme sharing is caring kan gitu ya. Jadi ya ini masuknya ke sini. Karena sharing is caring gitu ya. Di DBS Indonesia itu kita percaya bahwa kita itu menggunakan teknologi digital AI, Gen AI, Agentic AI itu untuk upskill orangnya kita. Kita share cara menggunakannya secara optimal karena kita care. Maka dari kita sendiri DBS Indonesia ada konsep yang namanya
AI enabled with heart. Oh. Jadi mengenable AI yes. pakai perasaan. Tapi dengan hati manusia. Iya, gitu. Itu dari kita. Setuju. Ya. Tujuannya buat apa? Tujuannya sebenarnya dengan meng-upskill people-nya kita bakal tetap mencoba, kalau dari kitanya ya PT Bank DBS Indonesia sekali lagi, itu menjadi the best bank for a better world secara sustainable ya maksudnya. Jadi dari tempat saya sendiri, data management, data governance itu key komponen untuk make sure bahwa sustainability itu tercapai. Kita nggak mau yang kayak tadi. Maksudnya kaitannya dengan sustainable itu adalah lebih kepada Anda kok tiba-tiba pakai data saya tanpa izin ya. Itu kan jadinya kan nggak sustainable ya. Kan istilahnya nanti muncul komplain sama segala macam. Yes. Jadi istilahnya kan nggak sustainable. Jadi pemakaian data yang bertanggung jawab tadi di depan, RDU tadi, responsible data use, itu juga dari key komponen untuk best bank for a better world ambition tadi. Dengan salah satunya kalau pemakaian teknologi digital tadi, AI enabled with heart. Inilah yang memungkinkan entitas untuk melakukan inovasi gitu ya. Dia ngerti prosesnya tuh kayak gimana, karena risiko itu embedded di dalam proses kan. Dia ngerti prosesnya kayak gimana, risikonya yang dihadapi seperti apa, pengendalian apa yang harus dijalankan. Jadi teman-teman pendengar, saya juga istilahnya mau menginstil image bahwa pada dasarnya selalu consider people, proses, teknologi, dan di dalam proses selalu consider yang namanya risk dan control. Nah, leader kalau ngerti people, proses, teknologi dalam bentuk apapun ya, termasuk dalam bentuk digital sama cyber ini, dan di dalam proses ada risk and control, dia tahu apa yang harus dilakukan, inovasi apa yang masih dalam koridor, dan bagaimana memastikan bahwa inovasi itu termitigasi risikonya dengan baik lewat pengendalian atau kontrol tadi. Yes. Kira-kira demikian. By the way, aku suka sekali tadi tagline AI enable with heart. Iya. Kayaknya itu mesti jadi konsep semua orang. Pakai perasaan gitu maksudnya. Jadi bukan kayak serta-merta efisiensi ya, maksudnya udah bisa dilakukan oleh AI. Terus istilahnya nggak butuh manusia. No, that's not what at the very least kita mau lakuin. Benar. Karena tadi kita memposisikan AI itu sebagai tools. Yang membedakan kita manusia dengan spesies lain tadi kan kapabilitas kita pakai tools untuk empower kita maksudnya kan. So from that perspective, dari perspektif itu. Agree, super agree. Nah, jadi kalau misalnya tadi kita udah ngomongin kita teknologi, even AI gitu kan, is our tools. Kita yang create AI juga soalnya kan. Nah, tapi gimana caranya supaya kolaborasi antara manusia sama teknologi ini itu secara ideal bisa dibangun dalam kepemimpinan zaman now? Kepemimpinan modern. Balik ke yang tadi pada dasarnya. Jadi perspektifnya itu adalah AI itu sebagai tools. Jadi saling melengkapi dengan manusianya. Jadi saling melengkapi ya konsepnya ya. Manusia itu menggunakan AI untuk meningkatkan produktivitas. Dan AI itu tidak berdiri sendiri. Yang kita lakukan di DBS Indonesia itu salah satunya adalah pemakaian generative AI, Ibu. Generative AI itu kalau di DBS Indonesia kita ada yang namanya juga DBS GPT ya. DBS GPT ada itu, DBS GPT. Ada. Kenapa ada? Karena istilahnya kita mau make sure avenue yang secure, platform yang secure untuk mendukung produktivitas employee-nya kita secara keseluruhan. Jadi di dalam DBS GPT itu Anda bisa nanya gitu ya, pertanyaan apapun yang relevan dengan operasional bisnis, segala macam ya. Tentu dengan pengendalian tertentu yang kita terapkan untuk memastikan bahwa pada dasarnya produktivitas staffnya itu naik. Jadi misalnya mau nyari informasi, dulu kan mungkin kalau mau nyari informasi perusahaan itu kan mesti nanya kiri, nanya kanan atau buka intranet perusahaan. Nanya HR. Atau buka intranet perusahaan, cari satu persatu, kalau nggak ketemu linknya pusing. Kalau di DBS GPT, Anda tinggal tanya di situ. Nanti muncul kan referensi sama segala macamnya, termasuk link, citation itu kutipan, link sama segala macam. Again, remember selalu yang kita instill ke teman-teman kita di PT Bank DBS Indonesia ya, human in the loop. Verify dulu hasilnya DBS GPT, jangan langsung pakai gitu maksudnya. Boleh diklik linknya sama segala macam, verify bahwa pada dasarnya oke apa enggak. Di situ juga ada feedback mekanisme untuk meningkatkan responnya si DBS GPT-nya itu oke apa enggak. Ini contoh. Ya jadi ini contoh nyata kolaborasi loh. Dengan kolaborasi dan empowerment tadi kalau aku bilang. Jadi kayak enggak kayak rempong nyari kiri nyari kanan informasi lagi. Anda punya satu platform secure. Kita tahu secure karena kan kita yang bikin gitu kan. Jadi dari strict ya, yang nggak boleh halu ya. DBS GPT ini tapi contohnya yang horizontal, kita nyebutnya horizontal Ibu. Horizontal use case of generative AI. Jadi maksudnya bermanfaat buat semua.
Terlepas dari specific needs. Tapi kalau dia punya specific needs, dan setiap unitnya itu bakal come up dengan use case generative AI tertentu. Disesuaikan dengan konteksnya ya. Betul, Ya. betul. Jadi kalau dia punya needs tertentu, dia melalui mekanisme kita ada mekanisme untuk istilahnya roll out generative AI tertentu. Jadi nggak boleh seenaknya kita juga untuk implement generative AI karena kita ngerti juga risiko atas pemakaian generative AI. Benar. Gen AI itu ada kayak inherent risk-nya ya teman-teman ya, pendengar juga ya. Jadi ada yang namanya hallucination, Sangat. bias, Yes. toxicity, you name it, segala macam. Tapi yang paling nyatanya misalnya itu hallucination. Hallucination itu bukannya dia bohong, enggak. Tapi memang dia dilatih dengan fakta, data, lapangan yang memungkinkan dia untuk memberikan respon atas prompt seperti itu. Ya jadinya halu nggak sesuai fakta, makanya key controlnya pengendaliannya tadi apa? Kita lagi Human in the loop. Balik-balik ke tadi analogi dasar tools dan human. Kita bisa jadi kita yang kayak sekarang karena kita pakai tools. Kalau kita nggak pakai tools, takutnya ketinggalan, Anda nanti bakal gagap. Anda gagap nggak bisa pakai tools, itu nanti ketinggalan secara cakap profesional gitu ya. Cakap profesional ability Anda untuk memberikan value sebagai seorang profesional. Yes. Takutnya cuma di situ. Yes. Ya. Jadi memang kita memposisikan AI ini di organisasi tadi sebagai tools dan juga untuk bisa empower Betul. produktivitas para karyawan ya. Yes, tapi memang semuanya harus balik lagi ada human in the loops-nya. Betul. Tetap semua kontrolnya dari Iya. kita. Iya. Yes. Karena kita terlalu pintar harusnya dari AI-nya kita yang bikin kan. Sebenarnya enggak sih. Caveatnya walaupun bukan kita yang bikin, Yes. kita bisa belajar bagaimana menggunakannya secara optimum. Analoginya adalah walaupun bukan saya yang bikin roda, saya bisa belajar bagaimana menggunakan roda supaya menunjang pekerjaan saya secara efektif. Yes. Daripada saya panggul satu persatu bolak-balik 50 kali, saya pakai gerobak, di-enable pakai roda, taruh semua keranjangnya, dorong sekali, jadi kan jauh lebih produktif ya. Benar. Arahnya ke arah sana. Another keyword tuh. Belajar lagi kan sebenarnya Continuous ujung-ujungnya learning. continuous learning. Makanya kita selalu mencoba untuk meng-upskill ya teman-teman kita, profesionalnya kita dengan istilahnya capability untuk mengoptimumkan Gen AI, generative AI yang udah kita deploy. Gitu. Itu bukan something new lagi di dunia perbankan ya. At the very least di PT Bank DBS Indonesia itu bukan sesuatu yang baru. Tapi penggunanya tetap harus memperhatikan risiko tadi. Ingat Yes. tadi konsep people, proses, teknologi. Di dalam proses ada kayak risk sama control. Kalau sebagai leader kita tahu itu semua dan kita ngerti at the very least basicnya aja. Kita nggak ngomong teknisnya deh. Kita ngerti at the very least basic gitu ya. Yes. Kita bisa mengerti risiko seperti apa yang kita hadapi dan inovasi seperti apa yang bisa kita lakukan dengan mempertimbangkan pengendalian terhadap risiko itu. Yes. Nah sekarang kita masuk ke skillnya ya. Ya. Jadi kita udah tahu kayak basic foundationnya adalah mengerti tentang people, process, teknologi. Terus udah gitu juga memposisikan teknologi sebagai tools, AI sebagai tools. Ada upskillingnya juga Ya. untuk para employee di organisasinya. Ya. Continuous learningnya. Lalu kalau misalnya kita ngomongin skill di tengah meningkatnya risiko fraud digital, cybercrime, AI yang tadi gampang halu gitu kan. Satu skill yang paling krusial yang perlu dibangun calon pemimpin perbankan supaya kita mampu untuk menjaga kepercayaan nasabah tapi tetap berani berinovasi. Nah, ini kompleks nih. Itu menurut Mas Sule apa? Saya rasa kita bisa sum up dari diskusi kita tadi bahwa pada dasarnya leader kalau mau tetap relevan dan mengerti konsep risiko yang dihadapi leader dalam rollout inovasi terkait istilahnya cyber, digital and whatnot, leadernya mesti continuously learning. Ujungnya ke situ ya sebenarnya. Nggak Jadi, jauh-jauh. Sebenarnya kita punya opsi sebagai leader istilahnya kita percayakan saja gitu kan maksudnya kan. Benar. Yang berkaitan sama cyber security, Anda dong tolong istilahnya liatin. Kan punya tim. Iya. Lo yang belajar kan? deh. Delegasi kan. Delegasi. Tapi delegasi tanpa leadernya belajar, takutnya leader itu dia terselek sebagai leader karena dia memiliki karakteristik sebagai leader. Dalam artian dia punya pengalaman menjalankan proses sama segala macam.
alangkah sangat disayangkan kalau misalnya itu tidak di-couple dengan continuous learning. Tapi biasanya leader itu juga come up dengan istilahnya dia sendiri itu udah punya trait ya, karakteristik, dia punya sifat untuk selalu belajar. Bukannya karena takut ketinggalan atau kayak gimana, tapi tadi untuk mengerti batasan seperti apa yang bisa saya lakukan dalam istilahnya melakukan inovasi. Risiko seperti apa yang saya hadapi? Dia baca buku misalnya mengenai AI, artificial intelligence, machine learning, agentic AI, generative AI, sama segala macam. Dia ngerti, oh ternyata saya bisa pakai AI kayak roda di dalam tadi ya ilustrasi yang sama ya, tapi batasannya seperti ini misalnya. Human in the loop misalnya batasannya. Gitu kan? Karena kalau nggak ada human in the loop, bahaya juga nih. Ini tools, masa kita mempercayakan hasilnya sama tools? Artinya kalau misalnya kita melakukan ilustrasi ya, buka sekrup pakai obeng, masa kita percayakan pada obeng gitu maksudnya untuk kalau obeng bisa gerak sendiri ya, gitu. Terus muter terus dong gitu kan. Terus kaget kok muter terus gitu. Itu misalnya ilustrasi sederhana. So that's why butuh human in the loop pegang obengnya buat muterin pas sampai dia lepas, nggak ada effort berlebih juga. Karena wasted effort. Iya, wasted effort. Mungkin kalau untuk kehidupan pribadi kita nggak masalah, tapi di dunia industri itu kan wasted effort. Anda udah invest cost kan gitu. Kayak gitu, itu salah satunya. Nice. Oke. Wow, aku belajar banyak sekali hari ini dari Mas Sule. Saya juga senang ada di sini untuk istilahnya sharing dengan teman Inspigoers. Inspigoers, Iluni UI dan juga para pendengar yang lain, dan juga istilahnya mewakili PT Bank DBS Indonesia. Sangat senang sekali bisa ada di sini. Yes, thank you so much Mas Sule. Kita hari ini benar-benar belajar technical, belajar fraud, security, yang tadinya aku pikir ini sesuatu hal yang sangat kompleks, ternyata tadi dibikin sangat mudah sekali sama Mas Sule. Belajar juga tentang tadi human in the loop. That's very rewarding actually, karena tahu tentang ya kita great reminder lah buat kita semua. Kalau semua tool, semua teknologi ya forefrontnya selalu manusia, gitu. So thank you so much Mas Sule atas kedatangannya. Saya yang berterima kasih. Next time kita ngobrol lagi ya Mas ya. Siap. Thank you so much Mas. Sampai ketemu lagi ya, sehat semuanya. Ya, terima kasih. Dari perbincangan kita hari ini, kita belajar bahwa tantangan utama kepemimpinan perbankan di era AI dan digital first banking bukan hanya soal kecanggihan sistem, tapi kemampuan pemimpin dalam mengidentifikasi, memahami, mengelola, dan merespons resiko digital secara bijak. Digital dan cyber aware leadership menjadi fondasi penting untuk menjaga kepercayaan nasabah, melindungi konsumen, dan memastikan bahwa organisasi tetap bisa inovatif tanpa mengorbankan keamanan dan juga reputasi. Jadi pemimpin masa kini itu dituntut untuk mampu menyeimbangkan teknologi dengan judgement manusia, ketegasan dengan empati, serta kecepatan dan kehati-hatian. Setelah mendengarkan episode ini, kita bisa melatih skill kepemimpinan kita melalui Inspigo AI Roleplay. Seperti yang saya sudah lakukan di awal podcast ini ya. Dengan menghadapi simulasi nyata tentang insiden digital, pengambilan keputusan krisis, dan komunikasi kepada nasabah di era resiko cyber yang kompleks. Terima kasih sudah mendengarkan Iluni UI Podcast Powered by Inspigo. Saya dan Pak Vincenzius Sulaiman pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Iluni UI collaborated with Inspigo.